Haleluya. Shalom, salam sejahtera buat seluruh rekan-rekanku yang ada di channel kita, channel Raja Nabasa. Puji Tuhan, hari ini saya pakai topi dan ada di samping saya orang yang sangat spesial yang kita akan mendengar kesaksiannya yang dahsyat luar biasa. Nah, siapa beliau? Nah, nanti sebelum saya serahkan, nanti beliau akan berbicara kepada kita. Saya mau jelaskan sedikit dulu bahwa pada saat ini saya ada di Kecamatan Ciranjang, Jawa Barat. Tepatnya di desa Kertajaya, Kampung Palalangon. Nah, perlu teman-teman tahu bahwa di Kecamatan Ciranjang ada 20 gereja 20 gereja dari berbagai denominasi. Nah, hari ini saya ada persis di desa Palalangon, ada 10 gereja yang hari ini ada, dan di gereja Palalangon sendiri ada sekitar 470 kakak yang mendiami desa ini. Nah, hampir 90% masyarakat di sini adalah Kristen di Jawa Barat, bro. Nah, saya sekarang ada di sini, luar biasa ya. Nah, teman-teman, nah di belakang saya ini, di latar belakang saya ini adalah gereja GKP, Gereja Kristen Pasundan tertua di Palalangon. Tadi ada salah satu penduduk sini mengatakan bahwa gereja yang di belakang saya ini dibangun sekitar 1902 oleh masyarakat setempat dan misionaris kalau tidak salah sebut dari Belanda. Dan hari ini luar biasa di desa ini berapa puluh tahun yang lalu bukan hanya penduduk setempat yang menerima Yesus sebagai Tuhan, tetapi ada di samping saya yang kita panggil Abah Mas Riono, ditangkap Tuhan di sini, yang dulunya adalah Muslim yang luar biasa. Nah, kita dengar ada di belakang, tapi tidak apa-apa ya, mudah-mudahan teman-teman bisa dengar suara kita. Nah, Abah Mas Riono luar biasa. Nah, dulu beliau lahir di Tasikmalaya, dibuat Tuhan berkeliling Jawa Barat dan mencelok di Palalangon. Nah, dulu perjalanannya ini mungkin tidak masuk akal dan mungkin berat, tetapi malah kebalikannya bersyukur. Kenapa? Disinilah Tuhan menangkap Bapak Abah Mas Riono dari dulu Muslim yang sangat ketat, yang sangat kuat, dan sekarang menjadi Kristen. Nah, untuk mendengar cerita selengkapnya sudah ada di tengah-tengah saya Abah Mas Riono. Kita berbincang-bincang dulu sebentar buat Abah Mas Riono. Shalom, Abah Mas Riono, apa kabar? Baik. Nah, ini saya mendengar Abah ini dari mantu. Ya. Mantu ini Pak Moni, namanya Pak Moni. Ya, Moni Prakarsa, betul ya? Ya. Oke. Pak Moni ada kesaksiannya di channel kita, teman-teman boleh masuk. Ini mertua beliau. Ya. Bagaimana dulu Pak Moni dijamah oleh Tuhan, dan istrinya juga, anaknya Abah Mas Riono, dan sekarang Abah sudah menjadi orang Kristen. Ya. Nah, puji Tuhan nih bisa kesempatan ada di channel kita, Abah. Ya. Terima kasih. Nah, tadi kita sudah sedikit bincang-bincang. Nah, sekarang saya serahkan Abah untuk bercerita kepada kita. Nah, sebelum Abah bercerita, saya mau kasih tahu dulu bahwa dulu Abah ini sangat ditakuti di lingkungan ini. Bahkan mau masuk gereja aja dia ditakuti. Nah, sekarang Abah mau cerita kita selengkapnya. Silahkan, Bah. Halo. Ya. Terima kasih
Puji Tuhan, saya membesar banyak-banyak terima kasih kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan kami. Bahwa kali ini saya akan menyaksikan kesaksian yang maksudnya tiada lain untuk menguatkan iman, kepercayaan kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, nama saya Pak Mas Riono, yang tempat kelahiran ya, tempat awal asalnya Bapak Mas Riono ini dari Tasikmalaya. Memang pada tahun 82 kalau nggak salah, waktu Galunggung meledak. Nah, saya berpindah karena banyak debu, perusahaannya di situ macet, terus menerus cuma menguruskan debu, kebutuhan banyak, saya pindah. Kemana? Ke Bandung. Datang ke Bandung itu saya sebenarnya tidak punya modal, sebab modal itu waktu di sana di Tasik pada nganyuk. Ya memang namanya keluarga semua itu kebanyakan, perusahaannya pada topi. Jadi topi itu tidak bisa berjalan karena debu. Kan harus diribin, diaci, dijemur. Nah kalau tiap hari debu jadi macet itu perusahaan. Kalau kebutuhan, memang saya lagi di situ nokok lah. Baru juga ngisi, itu juga minyak tanah, 8 drum. Baru mengisi beras, entah berapa karung tuh, mungkin ada puluhan karung. Jadi saya cuma yang nganjuk-nganjuk aja, nggak ada yang kontan. Nganyuk aja, nganyuk. Sampai sekarang kadang-kadang saya tidak bisa nagih itu. Padahal itu utang ya memang harus bisa ditagih. Tapi saya tidak berani karena keadaan pada waktu itu lagi bangkrut semua. Lalu saya pindah ke Bandung. Datang ke Bandung mengikuti mertua. Saya baru menikah yang kedua. Jadi baru punya satu anak, dedek. Yang paling gede, kira-kira umurnya baru 3 tahunan lah. Baru 3 tahun. Nah, pindah ke Bandung. Di situ tidak lama, malahan adiknya yang bawa dari Tasik meninggal. Ya meninggal di kota Bandung. Tapi nah ada seorang pun yang berani menolong saya. Kalau gitulah kepercayaannya pada waktu itu. Kalau orang zaman dulu, kalau menarik mayit aja nyewa mobil sampai 2-3 kali lipat bawa yang mati. Itu kepercayaannya pada zaman itu. Tapi nggak tahu kalau sekarang mah ya mungkin entah masih apa entah gimana ya. Tadinya saya mau gendong adeknya. Adek ini punya adek kan meninggal di sana. Kira-kira umur 2 tahunan lah. Atau 1 tahun mungkin. Ya dimakamkan di Porin. Tapi yang menolong, tadinya saya mau gendong, ke Porin itu jauh. Ya lakon kalau berjalan mungkin setengah jam atau lebih gitulah. 1 jam barangkali. Nah, tetapi nggak minta tolong, mau nyewa mobil untuk memakamkan anak saya yang kecil itu. Ongkosnya harus 2-3 lipat. Misalnya kalau sekarang misalnya satu ya mobil ongkosnya misalnya 100, biasanya misalnya bayarnya harus 300. Kalau orang mati, kalau zaman dulu mah seperti itu.
Tetapi ya puji Tuhan, tetapi ini saya belum masuk ya ajaran Tuhan. Nah, ada seorang Tionghoa yang benar-benar membela. Ini sebagai orang Kristen. Kan kadang-kadang kan orang Tionghoa mah agamanya Kristen. Pak, dengar-dengar anak Bapak meninggal. Iya, meninggal. Tetapi saya kok mau sewa mobil, mobilnya mahal-mahal. Udah, mobil saya pakai aja. Pakai aja mobil saya. Nggak usah bayar. Kasihan. Nah, ini yang telah memberi pertolongan dari Tuhan lewat si engko yang benar-benar mempunyai rasa kasih sayang kepada saya. Ya kalau begitu mah banyak-banyak terima kasih kok. Kalau orang lain mah jangankan cuma-cuma dibayar umumnya juga nggak mau, maunya 3 lipat. Ya udahlah mobil saya pakai, dibawa tuh sama mobil Pak Pangko ini langsung dimakamkan di Porib. Sekarang makamnya mungkin nggak tahu masih ada nggak tahu enggak, karena makam kalau di situ mah di Porib mah kalau nggak dibeli ya diganti-ganti, ditumpuk-tumpuk gitu. Nah, di Bandung pindah lagi karena macet usaha, kekurangan usaha. Cuma bisa mengubur anak saja di Bandung. Jadi yang hidup adeknya, kakaknya, yaitu adek. Nah, lalu lama-lama punya lagi satu adeknya, yaitu yang laki-laki. Nah, si Cece. Jadi bapak punya anak 2, yang satu laki-laki, yang satu perempuan, yang masih hidup sampai sekarang. Nah, dari Bandung pindah lagi, pendek kata ke daerah Subang. Dari situ nggak punya modal lagi, cuma punya roda, dibawa Subang. Nah di situ Roda apa itu, Bapak? ya roda baso, roda baso ya, dibawa ke sana ke Subang. Nah ke Subang buat jualan mungkin di sana. Nah ke Subang. Nah datang ke Subang, maju dikit, maju dikit, maju dikit, maju. Deh awal akhir di Subang itu ada lagi kendala. Kendalanya apa? Memang guys, kalau dipikir-pikir, kalau bersahabat dengan yang seagama saya, itu kebanyakan jadi iri, sirik, kalau maju misalnya, seperti itu. Lain dengan orang Tionghoa. Orang Tionghoa mah, misalnya Tionghoa ini dagang, toko, bisa toko pakaian misalnya. Di depannya ada yang berdasar, dagang pakaian lagi biasa gitu. Orang lain nempel di depan toko nggak masalah. Kalau kepercayaannya rezeki itu diatur sama Tuhan. Jadi nggak masalah. Nah kalau kita enggak, paling-paling entereng itu galak banget, nggak lihat kamu udah dasar di depan toko misalnya, toko saya, bang yang belanja gimana kehalangan, dagangannya juga sama dengan saya, mungkin bicaranya seperti itu. Nah, tapi kalau orang lain enggak, lihat di toko-toko, di jalan raya, di tempat rame-rame, di depannya penuh, jangan yang kadang-kadang jualan yang sejenis, jualan yang lain-lain. Enggak masalah, enggak ada gangguan. Nah, kalau orang-orang lain seperti itu, hamba Tuhan mah, tapi lain dengan. Nah, malahan di daerah sana, saya pun seperti itu. Ada sedikit kemajuan, jualan lama sampai bertahun-tahun, malah yang dibawa dari Tasik,
bisa disekolahkan di situ, di daerah Subang, sampai sekolahnya sudah di SMP kalau nggak salah. Adanya juga sudah masuk sekolah. Nah, sebelum lanjut tuh, Bah, jadi keluarga besar di Tasik sampai hari ini ya, Bah? Iya, Tasik. Nah, di Tasik. Nah, lalu di Tasik pindah lagi dari Subang. Kenapa? Ya memang ada yang sirik seperti itu. Malahan tadinya saya sudah beli mobil kredit. Kalau saya kan jualan kue, kampung, biasanya pakai tanggungan. Sekarang sudah pakai mobil, sudah enak di situ. Malah ada lagi yang sirik. Siriknya itu ya kalau dibilang magic sih boleh aja. Tapi yang saya kira itu cuma racun. Dia hajatan, bukan hajatan, tetapi mau kirim makanan yang telah beracun diantar kepada rumah saya. Cuma saya punya pikiran, ya kalau orang seperti itu mah nggak, ya kadang-kadang ya seperti orang jahat gitulah. Nggak seperti berteman seperti yang tadi bilangin sama saya. Itu maunya kalau sudah berteman sama yang jahat itu, kalau ada bantuan kepada dianya diselamatkan, kalau tidak ada ya maunya dihapuskan, dibinasakan. Itu kepercayaan seperti itu. Nah, pendek kata lalu dia mau selamatan katanya. Cuma saya bilang kepada istri saya, si Anu katanya, hati-hati, kan ada masalah. Ya masalahnya cuma sedikit, sepele. Yang tadinya dia tukang kue, saya pun dagang kue, malahan dia mau memasukkan kuenya kepada saya. Cuma saya boleh menerima, cuma BS-nya harus diterima lagi kalau dipulangkan. Kan seperti itu. BS itu apa, Bah? Ya basinya. Oh, basi. Kan kalau dari belanja dari di situ kan, dari toko juga, dari Leret, dari tempat ya di Cirebon, dari toko-toko kue, asal ada bungkusnya yang rusak, yang tidak bisa dijual, bisa ditukar lagi dengan yang baru. Nah ini keadaannya seperti itu, dia nggak mau terima. Tadinya memang perjanjiannya seperti itu, asal diterima BS-nya, yang rusak diganti. Tapi ini nggak mau, jadi masalah. Udahlah kalau begitu mah, ya dia ngotot. Ya akhirnya dari saya punya curiga bahwa orang ini akan jahat. Nanti kalau dia kirim nasi, kirim makanan, jangan dimakan, taruh aja. Dan kalau mengundang saya, bilangin aja sama istri saya, bilangin saja saya tidak ada. Begitu aja. Lalu memang undang. Harus datang Pak, jam sekian ada riungan, mau hajatan katanya di si A misalnya. Oh maaf saja, kata istri saya, si bapaknya nggak ada. Padahal saya sudah ada curiga. Nah, karena saya tidak datang, lalu dikirimkan si makanan itu ke rumah. Cuma aneh, daging ayamnya yang gede-gede, nasinya juga gede-gede, pakai ikannya gede-gede. Nah ini hati-hati, lihat, ini cukup dimakan untuk satu rumah. Apalagi ya kalau kita makan nggak seperti ini, nasinya gede, ikannya banyak. Kalau kita nggak ala kadarnya, tapi ini coba, jadi curiga. Ini awas, jangan dimakan. Udah taruh aja.
dikresek, Hmm. jangan dipakai apa? Pakai piring kita, Hmm. masukin aja kresek. Lalu dibuang, dimasukin sama kresek, so kresek gede. Hmm. Ikan ayamnya, ikan masnya, sayur-sayuran, segala macam kresek. Hmm. Nah, sudahnya dikresekin, saya takut. Kan di keluarga saya itu ada saya, ada si emak, ada dede, ada cece, juga incu. Nah, 6 orang. Kalau dimakan mati semua. Terus terang, mati semua. Jangan. Nah, diwanti-wanti saja, dikresekin, ikat, gantungkan. Nah, takut. Nanti kalau pagi subuh ya, akan bawa ke sungai, saya akan buang. Tetapi sekarang mah mau disimpan dulu di tempat runtah, tempat sampah. Di depan kan ada tempat sampah. Di depan toko saya itu ada tempat sampah. Tokonya masih ngontrak. Ada tempat. Tapi mobil sudah punya. Kreditan. Baru 5 bulan, 6 bulan. Ambil dari showroom gitu ya. Nah, sedang enak itu perusahaan. Mungkin di sini berjalan ya usaha. Nah, sesudahnya subuh, saya mau ngambil bungkusan itu di tempat sampah, saya mau buang ke sungai sambil mandi, pikiran saya. Tetapi dilihat si bungkusan itu sudah hancur, kreseknya sudah hancur, kreseknya. Jadi makanannya udah habis dimakan anjing 3. Anjing 3 itu. Ya memang kasihan ya, memang tadinya saya bukan untuk membunuh anjing. Memang anjing ini anjing mahal juga. Biasa dipakai memburu babi. Ya, pakai memburu babi. Kadang-kadang hampir 2-3 kali dapat babi itu. Dijual entah kemana ya, memang tukang nangkap babi. Kadang-kadang sekarang mati, bengong tuh. Dalam 3 hari, ya perutnya sebesar galonan gitulah, gede-gede. Dijajarin aja di depan rumah, di depan rumahnya. Saya mau pagi-pagi itu mau pergi ke air, selang 3 hari itu. Selang 3 hari, saya tanya. Orang yang memberi nasi, yang ngirim kepada saya, juga orang tuanya di situ ada, yang punya anjingnya ada di situ. Saya tanya, Bet, kenapa ini? Anjing kamu itu kan jalur semua. Tapi kenapa? Bunting, kata saya. Perutnya besar-besar. Dia sebesar galonan gitu. 3 hari. Nggak bisa makan, nggak bisa minum. Sakit. Nah ngomong. Kalau ngomong saya akan jelaskan. Tetapi dengan ngomong-ngomong, mungkin di dalam hatinya perasaannya ada. Mungkin si anjing ini makan yang akan dikirimkan kepada si A misalnya. Cuma sama si A dibuang. Dimakan sama anjing. Mungkin dia paham. Sebab ada lagi satu saksinya. Anak yang dipakai hajatan itu sama dengan anjing itu. Dia mau makan, mungkin dikasih makanan yang mau dikirim sama saya. Itulah peraturan Tuhan. Malah anaknya. Senjata makan Tuhan. Mungkin dia itu nggak rahasia kalau kepada orang lain mah. Mungkin rahasianya cuma dia saja ingin membunuh saya sekeluarga. Untung saya ya diberi peringatan sama Tuhan itu tidak dimakan. Kalau dimakan mampus sekarang anak saya semua, nggak ada lagi. Nah, saya diselamatkan
Lalu saya pindah lagi, yaitu awalnya berpikir, Dek, sama Dede, sama ibunya, kalau begini kita harus pindah lagi. Bapak jangan, katanya, biarlah. Ya biar gimana, kalau kita mah mungkin nggak mungkin kena jebakan dia, tetapi kalau anak-anak dikasih makan sama orang itu, ya walaupun anaknya dapat mati, yang sakit kan orang tuanya. Lebih baik pindah aja, biarinlah di mana aja. Akhirnya si mobil itu dimasukkan lagi ke sewa, dipulangkan. Udah 5 kali bayar kalau nggak salah, dibayar, dimasukkan lagi ke showroom. Nah, lalu uang yang seadanya di tangan gitu. Kalau di luar mah ya lama ditagih. Kalau kirim lagi dagangan mah sulit. Nagih cuma nagih doang. Banyak di luar ketinggalan, biarlah pakai bayar sana, bayar sini. Akhirnya saya pindah lagi. Anjlok saya di daerah sini. Terakhir Dari Subang ke sini. kira-kira berapa kilometer dari Subang ke Palalangon ini? Ya beberapa kilo ya, mungkin jauh lah. Bisa kok bisa tujuannya ke sini? Ya karena kalau tujuan datang ke sini memang di sini ada keluarga, keluarga si bapak, si mama sebelum meninggal, uaknya. Nah sekarang kemana lagi pindah? Nah, udah aja lah ke Cianjur. Kan di situ ada uaknya. Oh, ayolah ikut aja. Malam-malam dari sana pergi ke sini. Palalangon sini. Ya, datang ke Ciranjang. Ciranjang. Kan di Ciranjang itunya keluarganya. Uaknya gitu. Datang ke. Ya disambut dengan bahagia. Udahlah sekarang mah. Cuma mau dagang apa, ya biarinlah. Dagangan seadanya gitu. Dagang apa waktu itu, Abah? Si emak dagang sayuran, ditambah dengan dagang lontong, beras, lontong beras, ditambah goreng-goreng, yaitu yang sekarang mungkin bala-bala, bawa ke pasar. Banyak itu, kadang-kadang bikin bala-bala itu sampai 1 tolok. Memang dijualnya kepada langganannya itu warungan, jadi cepat habis gitu. Jadi kadang-kadang kalau dia berangkat jam 3 subuh, jam 7 sudah di rumah lagi, udah habis. Itu saja terus. Kalau bapak suka menjala, suka ngajala kalau bapak. Menjala ikan. Iya, ngajala ikan. Nah, udahlah, saya mah bapak mah mau beli jala aja. Kan di situ ada bendungan. Kan orang Ciranjang udah pada tahu kan. Sering yang mancing, sering yang ngajala, ikutlah. Bendungan Cirata. Iya, ya. boleh lah. Ayo, asal buka aja itunya jalanya. Beli jala. Nah, beli jala, langsung saya berangkat ke sini. Karena saya mundar-mandir misalnya, kalau sehari mah 2 hari biasa, pulang sore, berangkat pagi, pulang sore, berangkat. Jadi kalau lama-lama merasa lelah. Duh, gimana ya kalau begini mah? Jadi capek. Biarlah saya mau nginep aja. Kalau tempat nggak punya, cuma karung aja dibeset, diamparkan. Itu di bawah pohon bambu tuh. Sekarang juga masih ada. Masih ada. Nah, diamparin di situ. Baru tidur. Kalau adek dititipkan kepada ibunya, yaitu Maen, titip anak-anak, saya mau ya
kamu usaha buat makan anak-anak dan saya pun mau berusaha di laut. Sebentar Pak. Ya. Kalau tadi dengar latar belakang Bapak kan, Ya. keluarga kan Muslim yang kuat semua ya. Ya, ya. Bapak juga dulu Muslim. Muslim dan keislamannya dulu sampai di mana itu Pak? Ya sampai di sini. Bukan maksudnya Islamnya Bapak itu dulu waktu di di Tasik sampai sedalam apa waktu itu? Oh, kalau saya sama orang tua itu dididik ya menjadi Muslim, malah dipesantrenkan di Gontor. Waktu itu kiainya Syekh Abdul Wahab kalau nggak salah. Mungkin karena tahun 54 kalau nggak salah. Tahun 54 mungkin sudah hilang. Sudah tidak ada di dunia gitu ya. Sudah meninggal, tapi dulu juga masih sudah tua lah. Nah, jadi saya keluar dari Tasik, beragama Islam, dan terus berpindah-pindah terus Islam. Ya, detik-detik sudah terakhir saya percaya kepada Tuhan. Yang udah ada di daerah sini. Tunggu dulu, jadi Bapak tahu nggak di lokasi Palalangon ini Kristen semua, sedangkan Bapak Muslim? Iya. Nggak tahu. Pertama mah enggak. Cuma sudah ada di sini. Loh, kok banyak. Mungkin dari Sipon ya sudah kelihatan. Di situ banyak gereja. Sampai sini. Kalau salah gereja itu masih baru ada 3 kerasulan baru. DKP-nya ya ini. Nggak tahu tuh waktu itu masih ada 3 berapa gereja itu. Sekarang kan udah banyak gitu ya. Kalau dulu itu masih Muslim. Jadi sudahnya saya masuk sini, baru saya akan mengenal Tuhan. Bagaimana itu ceritanya? Nah, sudahnya datang ke daerah sini, saya pindah ke Bandung dari Tasik, pindah ke daerah Subang, malah datang ke daerah sini, malah dari daerah datang ke sini mah modal nggak punya, habis dipakai sana, pakai sini, pakai berobat. Saya punya penyakit. Itu waktu datangnya ke sini itu saya sudah hampir berapa tahun ya? Mungkinlah lama. Nah, sebentar. Waktu Bapak pindah kemarin kan tadi kan cerita tinggal di dekat pohon bambu. Ya. Itu berbentuk apa rumahnya? Ya bukan rumah. Ya cuma diamparin aja di bawah. Pakai karung. Kalau malam, kalau siangnya kan ngejala. Kalau mau tidur ya tinggal ngampar aja. Di luar nggak ada rumah. Ya namanya orang nggak punya ya seperti itu. Sama di makam. Di makam di dekat pohon bambu. Iya. Makam apa? Makam orang Kristen ya, makam orang sini. Tapi begitulah. Kalau di makam terus terang aja. Dari dulu pun kalau di makam orang Kristen nggak takut. Oh gitu. Mungkin dia tuh takut di sana kan tiap makam ada salibnya itu. Takut sama salibnya, nggak ada setan, nggak ada. Berapa lama waktu itu? Bukan hampir 2-3 tahun lah. Orang tinggal di makam pada itu. Tahu iya. Orang sini sudah pada tahu semuanya juga. Pada masanya pada itu mungkin kalau anak-anak yang sekarang mah mungkin tidak tahu. Tetapi Bapak Jasid itu teman Bapak, yang itu rumahnya sebelah sana. Ujang yang di sini, nah itu tahu orang tuanya. Kebanyakan memang kalau yang masih ada memang ada. Tadi Pak Ujang bilang selain Bapak Muslim orang baru di sini, Bapak juga katanya preman dulu. Bagaimana itu ceritanya? Iya, memang saya memang orang jahat, tetapi jahatnya bukan jahat membunuh. Kalau membunuh saya tidak. Cuma misalnya kalau ada orang mau bunuh, ya bunuh lagi begitu aja.
pikiran saya, tetapi belum pernah ada yang membunuh secara terang-terangan. Katanya juga tadi Pak Ujang bilang sampai di ini bisa bikin api, di ketek bisa bikin api. Bagaimana tuh ceritanya? Wah, itu ya memang kalau dulu mah itu namanya kanuragan. Kalau bahasanya begitu Tapi kanuragan. punya ilmu dulu Abah. Iya punya, kalau memang waktu dulu mas santren yaitu di satu tempat dipelajari ya ilmu-ilmu seperti itu. Nah, ilmu kanuragan. Jadi memang bisa keluar api dari jempol. Iya, kalau dulu mah, tapi kalau sekarang mah itu bukan sulap, bukan sulap. Bukan. Ya lihat aja di depan orang. Jadi buat api. Iya. Yang diketek bagaimana? Ya. Lah itu mah gimana ya? Kalau dari tangan, nah, ya ketek juga kalau digesek-gesek itu keluarnya asap. Oh. Kalau dulu. Tetapi memang saya memang brutal juga. Tetapi brutal bagaimana tuh Abah? Ya kalau brutalnya saya kalau orang jahat mau dilawan kejahatan. Lain dengan Tuhan Yesus. Iya, tunggu dulu. Jadi kebrutalan Abah itu semua kampung di Palalangun ini kenal. Abah seperti itu orangnya. Ya memang kalau yang udah tahu memang tahu. Kalau yang enggak ya enggak. Oh iya, iya. Ngerti. Oke, balik ke cerita yang tadi Abah. Jadi waktu 3 tahun tinggal di kuburan di bawah pohon bambu, ya. Di situ Kak Abah yang mengalami sakit itu? Nah, silakan. Sesudahnya lama, terus munar-mandir. Entah berapa tahun lamanya saya ada di bawah pohon itu, bambu di sana, di Palalangun di sini di kuburan. Tunggu sebentar, jadi kuburan itu adalah di dekat pantai Cirata. Nah iya Bu, di pantainya itu. Oke. Ini kuburan, di sininya pantai. Nah di situ ada pohon bambu, nah di situ tempat tidur Bapak. Kalau malam, nah, kalau siang mah ya ngajala. Bisa masih Ujang itu. Sekalian cari penghidupan di sana. Ya. Kalau sudah punya rezeki baru diantarkan, ya dijual itunya. Ikannya. Hasilnya, iya. Dijual. Ada tuh yang membeli yang kecil, anak besar begini misalnya, jual. Kalau punya uang, baru saya pulang ke Cikampek, ke Ciranjang, dianterin sama. Terus aja munar-mandir. Ya lama-lama, Dedek menikah. Dedek menikah, udah dewasa kan. Anak Dede ini adalah anaknya Abah yang juga ada kesaksiannya di kita teman-teman. Ya, Dede Haryadi namanya. Oh iya. Ya. Lanjut ini menarik nih. Dari itu lalu ditikahkan, menikah. Nah, menikah dengan siapa? Cerita dulu, mungkin jangan sampai kelewat. Nikahnya memang dengan saudara Moni. Dia bilang, anak saya itu, Pak, mungkin akan ada yang datang ke sini, mungkin kenalan Dede. Dede bagaimana? Nerima? Ya mau lah katanya. Memang sudah dewasa gitu. Di SMA, baru keluar SMA. Malah belum keluar. Belum keluar. Sudah kenalan sama kenalan, ya. Masih sekolah, dikawinkan. Tapi dikawinkannya juga nggak di tempat, yaitu di Ciranjang. Tapi saya dengar tadi dari Pak Moni, memang dulu nggak setuju sama Pak Moni. Nah, iya. Kenapa itu? Karena dia itu cuma bilang, memang orangnya orang mana? Ya kalau orangnya keturunan Tionghoa, wah. Kalau orang Tionghoa mah memang agamanya Kristen ya memang. Memang. Orang Manado misalnya, orang Tionghoa itu udah jelas kan, orang Batak udah jelas kan. Dari namanya juga ya mungkin Bapak Tuhan. Cuma orang Sunda seperti Bapak. Kalau dibilang hamba Tuhan itu
banyak orang nggak percaya. Iya, teman-teman, kenapa disebut hamba Tuhan? Karena iparnya, mantunya Abah ini, Pak Moni, adalah pendeta, Iya, betul kan? iya. Iya, iya, lanjut. Nah, Tapi Pak Moni ini mau kawin sama Iya. anaknya Abah, ya, namanya Dede. Ternyata tadinya katanya tadi Abah nggak setuju. nggak setuju Hmm. mulanya. Mulanya. Loh, kenapa? Kamu pilih orang Kristen? Kan maunya Bapak itu orang Muslim. Bapak belajar ngaji, kamu juga belajar ngaji. Ustadz dekat. Tetapi sekarang mau punya suami orang Kristen. Biar datang aja ke sini. Lalu datang. Begini, kalau kamu mau meminang anak saya, enteng-enteng berat. Enteng-enteng berat. Iya. Entengnya saya tidak mengharapkan mahar yang mahal, gede-gede. Apalah adanya itu. Cuma mahalnya yakin bahwa kamu itu orang Kristen. Berani nggak kalau kawin di KUA? Ya berani Pak, ya boleh kalau kawin. Oh mau di KUA? Iya mau. Ya udah, dikawinkannya di Tasik. Kan itu mah kawin di Tasik ya di KUA. Juga nggak pada tahu di sini, sebab Dede masih sekolah. Masih sekolah. Nah, kawin kan di Tasik. Nah, tetapi ya pada waktu itu terus terang aja saya merasa tertipu. Merasa tertipunya gimana? Sudah diselamatkan dengan cara kawin di KUA, yang artinya kawin di KUA itu mungkin kejadiannya harus masuk agama Islam. Kan di situ syaratnya syahadat. Nah, kalau sudah syahadat, mungkin ya itu masuk Islam. Masuk Islam. Jadi saya bebas. Nah, karena itu pernikahannya. Tapi lama-lama merasa tertipu, ya kembali lagi. Sesudahnya kawin. Jalan lagi ke gereja. Ya kadang-kadang mungkin kepada istrinya, yaitu sama anak saya, Dede. Mungkin dia ngawanti-wanti kalau ada si bapak mah, biarinlah, nggak usah ke gereja misalnya. Sebab ini akan jadi masalah. Biar ada aja di rumah. Memang saya sengaja, kalau berangkat dari sini, supaya datang ke sana hari Minggu. Selalu, setiap hari Minggu, ya memang kalau jaraknya nggak sebulan sekali, kadang 2 bulan sekali. Tetapi berangkatnya tetap datang ke sana supaya ada hari Minggu. Supaya lihat bagaimana keadaannya, perkembangannya bagaimana. Jadi Muslimnya enggak. Apa masih tetap? Malah jadi. Malah jadi menjadi-jadi. Ya kelihatannya memang kalau ke gereja dia nggak tahu, pagi-pagi itu sudah berangkat. Kemana mau nih lah. Biasa aja cari nafkah, cari apa gitu. Oh, biarin. Ya udah tenang. Cuma tiap pagi-pagi jam subuh dia suka nyetel musik, yaitu ujian. Nah itu kejadiannya di rumah Bapak? Di rumah siapa tuh? Di rumah Dede. Kalau saya masih di sini, saya mah cuma nengok ke sana. Nengok anak. Bagaimana di situ keadaannya gitu ya. Nengok, ya nama pujian, wah dimatiin aja. Udahlah, strike, keluarkan kasetnya. Udahlah, kadang-kadang mau karena waktu itu yang di setel lagu-lagu gereja. Iya. Tahu apa waktu itu yang di setel lagu gereja? Ya memang di situnya kan ada nama-nama Yesus. Di dalam pujian. Ya.
Hmm. Udahlah, ini perasaan bising saja begitu. Jadi datang Abah, dimatiin listriknya katanya. Dimatiin aja itunya. Oh, tipnya atau listrik? Tipnya. Oh, tipnya. Tipnya dimatiin aja, kasetnya dikeluarkan. Kaset. Iya, zaman kaset kalau dulu. Zaman pita ya. Saya tahu sedikit kenapa, karena Pak Moni udah cerita. Jadi ini beliau nih saksi pelakunya. Jadi diambil kaset pita. Ya. Nah, katanya itu pitanya yang dulu itu. Iya, karena dulu ya diinjak-injak. Diinjak-injak. Iya. Itu zaman dulu waktu saya belum menerima Tuhan Yesus. Seperti itu kekejaman saya. Dan juga nggak hanya itu katanya. Abah coret-coret katanya. Nah, iya, malahan di rumah. Bikin 8. Apa itu, Bapak? Yaitu Allahu Akbar, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Strip. Gede. Dengan huruf Arab aja. Maksudnya alatnya? Iya. Ya itu aja. Pakai arang. Pakai arang. Gede-gede. Biar kelihatan. Karena Abah nggak senang nggak setuju mantu ini. Iya. Kok dulu udah ngucapin 2 kalimat syahadat kok malah tetap jadi Kristen, malah makin jadi Kristen ya. Iya. Ini masalahnya. Gimana? Ya akhirnya saya punya penyakit yang luar biasa. Ini awalnya. Awalnya. Tunggu, jadi sudah ada di sini. Detik-detik akan menerima Tuhan, yaitu awalnya dikasih penyakit. Jadi kalau sekarang misalnya dipikir, dibulak-balik, saya merasa untung punya penyakit. Penyakit apa itu, Mbak? Coba. Ya ginjal, batu ginjal. Waktu itu. Jadi kalau dipikir zaman sekarang itu untung saya dikasih penyakit. Kenapa untungnya? Sekarang. Ya dibalik penyakit ini saya kenal Yesus. Disembuhkan. Coba ceritain. Ini penting nih kita dengar nih. Ini kan singkat banget nih. Ya. Penyakit. Ya. Sembuh, terima Yesus. Tapi ceritanya yang luar biasa. Ya. Ayo, Pak. Saya sakit. Mau dioperasi, nggak punya duit. Sudah punya kolam. Dibantu sama mantu saya. Dibeliin busa. Ditaruhnya di sini malah. Dekat ke rumah si Ujang, ke sana dipindahkan ke rumah si Ujang. Ditaruh di sini, kalau dibawa ke kolam nggak ada tempat. Ditaruhnya di sini. 1 truk. 1 truk. Iya. Banyak benar. Lalu Jang, gimana nih? Kenal kan si Ujang. Padahal saya waktu itu masih muslim. Kenal yang masih Ujang. Ini saya mau titipin ini busa. Kalau ada yang beli ya jual, harganya sekian. Ini buat bikin kolam. Nah, lalu bikin kolam satu. Ada bagaimana dari hasil penjualan ini aja. Buat beli bambunya, beli kayunya, dibawaan ke sana. Akhirnya ya seperti kupu-kupu lah. Di tengahnya rakit tempat tidur. Di sini kolam, ya seperti kupu-kupu gitu. Belum membentuk kolam seperti biasa, belum ada rumahnya lama-lama. Tapi sebentar dulu, Pak. Ya. Kan Abah kan nggak senang sama mantu yang Kristen ini. Ya. Tapi kok dia bantu Abah? Bagaimana ceritanya? Ya mungkin dia makasihan aja. Biar dimaafkan aja ya soal kesalahan itu ini mah. Nah kayak segan-segan ya. Memang kalau orang Kristen ditanam itu kasih. Amin. Nggak ada kebencian, walaupun berbuat bagaimana orang berbuat. Mau kecewa, mau apa. Kita mah harus baik aja. Bahkan sekarang banyak keterangan yang ditangkap sama Bapak. Malahan garong pun harus disuguhi. Suguhan gitulah. Dikasih makanan. Musuh. Iya, musuh juga. Harus seperti itu. Ya, anak saya juga seperti itu. Hatinya lah seperti itu. Terus dibawa gini. Akhirnya saya jadi kolam. Akhirnya
tumbuh penyakit, makin berat. Nah ini, kalau tadinya mah ya saya mah nggak apa-apa datang ke sini mah pertama mah cuma sudah punya kolam, saya dikasih penyakit. Bagaimana Tuhan ini belum kenal Tuhan, ya kepada Allah aja. Bagaimana bisa supaya sembuh? Sebentar ke Nggak ada sana, lagi. sebentar, Mbak. Emang seberat apa sakit Abah waktu itu? Aduh, nggak bisa bangun. Kalau sudah kamu ini perasaannya pinggang ini patah, perasaan saya patah pinggang itu, kencing juga susah. Ini mau patah perasaan saya. Kalau mendekong aja, berbulan-bulan. Kalau biasanya memang terasa, tapi sekarang misalnya 1 bulan 1 kali, nah terasa sembuh lagi. Tapi itu mah sudah berbulan-bulan nggak sembuh-sembuh. Aduh, bingungnya, susahnya. Cuma istri saya yang ngelapin, mau makan, ya kasih makan, mau mandi dilapin. Cuma istri aja. Nah, kalau malam dia ngaji, minta kepada Tuhan. Saya pun juga berdoa, sembayang. Sambil duduk juga bisa kan. Terus tetapi yang datang itu cuma petunjuk. Nah, pertama ini sudah ada di kolam, sudah punya tempat. Kalau tadinya mah saya belum punya, ya tidur juga di bawah pohon bambu, cuma dibantu sama anak. Ya, akhirnya saya menjadi kolam. Nah, akhirnya penyakit saya mungkin lama, malahan mungkin berat. Saya mau jual kolam ini untuk biaya pengobatan. Nanti kalau kurangnya mungkin saya akan minta kepada anak saja. Lalu si kolam itu bapak panen, sedangkan uangnya dapat pinjam. Rumahnya sebelah sana, yang beri pinjam kepada saya. Pak Aceh namanya. Masih ada orangnya sekarang? Ada, tapi perempuannya, kalau lakinya udah meninggal. Yang beri pinjaman itu masih ada. Kalau panen pulangkan. Nah, akhirnya saya sakit terus-terusan, malah ditipu panen juga. Yaitu sama orang coklat, Oneng namanya. Tadinya saya mau, ya kalau saya sehat mengetahui lah. Kalau saya sehat, mungkin ya berantem, mau main golok, kain golok, mau adu saya di sana, berani. Tetapi saya sakit, nggak berdaya. Jangankan berantem, mau bangun pun nggak bisa. Ya pasrah aja, udah. Mau mengobati kapan ini saya bisa punya keleluasaan. Mana penyakit berat, mana ditipu, ya udahlah. Yang saya bilang itu netes semplek nincak semplak. Ya kalau orang Jakarta bilang mah udah jatuh ketiban tangga lagi. Susahnya itu. Lah udah, mungkin ujian dari Tuhan Yesus. Tetapi saya berpikir itu seperti itu sekarang. Kalau dulu mah ya cuma gimana. So, belum ada keterangan. Tapi tetap minta Allah ya, iya, yang sembuhkan begitu ya. minta disembuhkan aja. Tapi gimana ya? Katanya ya, waktu itu juga, selain itu juga Abah tambah rajin baca Al-Quran. Iya, masih. Masih. Saya suka sekali-kali berwudu langsung baca Al-Quran. Ada Al-Quran. Malah ditinggalkan, sebab pemiliknya sekarang orang Muslim. Ditinggalkan aja di situ. Ditaruh di atas. Lanjut, Bah. Nah,
baca Al-Quran. Kalau istri saya sama ngaji Yasin tuh ya, biasanya tiap malam surat Waqiah, surat apa ya? Kalau surat Yasin itu, Apa-apanya memang dia pandai itu baca Al-Quran. kalau Abah bisa baca Ya Yasin. bisa, Hmm. bisa. Karena situ ada hurufnya. Ibu Saya yang juga bisa. iya. Kalau ibu mah malah lebih hafal daripada saya. Nah, malah yang datang cuma petunjuk. Pak, ya pada satu malam mimpi, Pak, kalau Bapak mau sembuh, kan yang dipinta itu cuma kesembuhan. Mana mau jual ikan juga malah ditipu orang. Uangnya nggak ada. Mau dijual aja kolamnya sekarang mah. Tapi harus diperbaiki lagi. Kan kalau bambunya 6 bulan itu hancur. Harus diganti. Kalau yang beli kan harus yang bagus. Gitu. Datang petunjuk. Pak, kalau mau sembuh katanya harus berdoa kepada Yesus. Loh, satu kali mah yang nggak di apa tuh, nggak ada punya respon apa-apa. Ini mah cuma memperolok-olokan aja. Saya meminta penyembuhan kepada Tuhan. Sekarang malah ada petunjuk harus berdoa kepada Tuhan Yesus. Apa-apaan ini? Dalam mimpi waktu itu. Iya. Itu bentuk sudah apa bangun, dia datang? sudah bangun seperti itu. Dalam bentuk apa dia datang? Nah, datangnya itu anak-anak kira umur 8 tahun. Cuma itu aja, harus berdoa kepada Tuhan Yesus katanya. Masih ingat nggak kira-kira kayak apa gitu rupanya dia datang gitu? Tuhan Yesus itu bukan petunjuk itu. Ya. Yang anak itu kira-kira ada bayangan nggak kira-kira kayak ya, apa? Ya memang gitu? Bentuknya anak itu rambutnya sebahu, pakai baju putih sedengkul, pinggangnya diikat sama kain yang sama dengan bajunya, cuma dililit sama kayak seperti tambang, seperti itu. Jadi saya nggak jawab apa-apa. Tunggu cuma sebentar. Itu aja. Waktu itu kalau mau sembuh minta sama Yesus. Iya. Tahu nggak dulu itu Yesus siapa? Yesus itu belum tahu. Belum tahu. Siapa Yesus Siapa gitu? Yesus itu? Kalau mungkin Yesus itu mungkin ya Tuhannya orang Kristen gitu. Oh mungkin gitu. Perkiraan. Perkiraan. Tapi belum tahu benar. Gitu. Belum tahu benar. Yesus itu mungkin Tuhannya orang Kristen. Enggak. Kalau sudah bangun. Ngobrol sama si emak. Mak, malam tadi ngimpi apa? Ya kalau mau sembuh sana harus berdoa kepada Yesus. Yesus itu kan Tuhannya orang Kristen. Enggak. Katanya. Gitu. Katanya. Itu apa benar nggak tahu itu. Enggak. Mangkuk 3 hari, 3 malam, 3 malam, datang lagi. Sosok yang sama? Sama. Bajunya, senyumnya, segala-galanya, rambutnya masih itu juga. Kan aneh. Pesannya juga sama? Sama. Cuma ada tambahnya, membawa sepeda kecil. Ya namanya anak-anak bawa sepeda. Loh. Saya lagi celengak-celinguk berada di tempat yang begitu ya gunung kecil, di bawahnya penuh lumut, berdiri pun susah, nggak ada makanan itu ini, ke dalam di depannya curam, ke sini curam, ke situ curam, cuma kelihatan dari sana di seberang sana jauh. Ini kan lautan. Lautan jauh banget. Di seberang sana kelihatan ada tempat terang. Nah, mungkin di situ banyak orang. Pikiran saya. Nah, saya ingin ke sana. Tetapi kemana jalannya? Gitu.
lagi celangak celinguk, ke sini curang, ke situ curang, nggak ada jalan. Nah, tidak lama kemudian ada yang negur dari belakang. Pak, lagi apa di sini? Ya anak itu lagi. Anak itu lagi. Pakaiannya, tapi kalau dalam mimpi ya mungkin jadi baru aja ketemu, padahal sudah 2 kali yang sebenarnya. Datang lagi, datang lagi. Nah, yang sekarang mah ya bawa sepeda. Nah, Pak, oh begini nak, saya ini ingin nyebrang, tuh ke tempat sana, dari kelihatan dari sini. Situ kan gedungnya tinggi-tinggi, juga terang, lampunya bagus-bagus, terang dah kelihatan dari sini. Biar gitu. Kalau di sini cuma lumut, nggak ada makanan, nggak ada apa. Mungkin saya kelaparan mati di sini. Ya gampang Pak, kalau mau ke sana mah kasih anak itu sambil bawa sepeda di belakang saya. Gampang gimana? Begini aja Pak. Nah, kalau Bapak mau ke sana, gampang. Berani nggak kalau naik sepeda ini? Loh, kalau sepeda kan logikanya ya, kalau di dalam pikiran saya harus di jalan rata. Jalan rata, mana ini mah ke bawahnya nyungsep, karena sananya laut, mana bisa. Sepeda ditunggangi ini pasti nyungsep, mati. Enggak, tanggung jawab Pak. Tanggung jawab. Asal berani Bapak naik sepeda ini, tanggung jawab Bapak mau ke sana selamat di jalan. Loh, benar. Iya, benar, coba. Ya. Jadi baru saya akan memberanikan diri, sebab tinggal di situ juga pasti mati karena tidak ada makanan. Bolehlah, bagaimana nanti aja. Kalau benar-benar mah tanggung jawab Bapak akan selamat kalau sampai sana. Kalau naik sepeda, boleh. Baru juga duduk, pegang setangnya, setangnya dipegang, ininya naik ke pedal gitu. Malah didorong dari belakang. Seng, disangka bakal nyungsep terbang. Nah, malah gembira ada di dalam hati itu. Nengok ke belakang sampai tangannya lambai-lambaian. Terus. Nah, ini petunjuk saya. Kira-kira 30-40 meter mau turun ke bawah, di atas ya. Mau turun, nah sudah ada di sebelah sana, di seberang. Anak yang tadi itu udah ada di seberang. Nah, begitu cilek ke bumi, aneh. Ban depan itu hilang, bannya yang depan itu hilang, ban belakang juga hilang. Jadi yang dipegang sama saya itu setangnya dan palangnya. Jadi merupakan salib. Seperti gereja itu di atas. Kok jadi begini, jadi salib? Nah, saya keliling-keliling di situ kan, dari atas mah kelihatan si anak itu ada di situ. Tapi nggak ada lagi. Hilang si anak itu. Cuma saya keliling-keliling, dalam pagarnya itu masih dipagar. Cuma di dalam gedung yang tinggi-tinggi itu menclok yang sama dengan yang dipegang sama saya itu adalah salib. Nah, ini yang menjadi kepercayaan saya. Loh, ini bukan sembarang petunjuk, tetapi ini utusan dari Tuhan. Udahlah, saya ngeri. Malah saya kalau ingat ke sana, penderitaan saya memang begitu berliku-liku, kesalahan ke sini, ke sana, ke sini, mahan ada yang ada anu. Akhirnya di daerah sini, mencoknya di sini, saya merasa bersyukur. Kalau sekarang merasa bersyukur dikasih penyakit
oleh Tuhan Yesus, yang ujungnya ditolong sama Tuhan Yesus juga. Nah ini kegembiraan saya. Mungkin kalau tidak lewat itu, mungkin tidak akan berdoa kepada Tuhan Yesus. Mungkin saya akan tetap ada di tempat yang gelap. Seperti itu. Nah, jadi saya sudah merasa bahagia. Kalau dipikir zaman sekarang mah ya bahagia. Jadi saya untung dikasih penyakit begitu aja. Memang kalau dipikir orang gila ya kalau dikasih penyakit malah untung gitu kan. Tapi dibaliknya kasih Tuhan ini jadi ada kegembiraan, yaitu pindah akidah. Yang tadinya saya dari agama lain, sekarang tunggu dulu sebentar. Jadi waktu itu kan Abah masih sakit. Ya. Waktu dapat mimpi itu, ya, dan mendapat salib ujungnya itu, ya, masih sakit waktu itu kan. Ya. Pagi-pagi bangun, habis mimpi, ceritakan lagi sama mak. Mak, mimpi lagi. Mimpi apa? Ya anak-anak itu lagi. Cuma bawa, ya coba. Saya berkomunikasi, ya bertukar pikiran cuma dengan si emak aja. Nggak mau dengan orang lain mah. Walaupun banyak mundar-mandir orang Kristen di sini, saya nggak mau. Sebab kalau jawaban dari manusia lain-lain. Kalau kita ngobrol sama orang Muslim misalnya, wah itu mah riban lah. Menghias tidur misalnya. Berolok-olok aja, jangan percaya itu. Nah kalau dengan orang Muslim, itu Kristen, oh itu bagus Pak. Nah gitu. Jadi kesimpulannya, jadi gimana ya? Jadi nggak ada kepastian. Jadi lebih baik tanyakan lagi kepada Tuhan. Nah sudah mimpi begitu, lalu saya berdoa, lalu saya berbicara dengan istri saya. Udah aja begini, saya sudah 100% percaya kepada Tuhan Yesus karena mimpi tadi. Sepeda itu menyelamatkan, yaitu salib itu menyelamatkan dunia sampai akhirat. Sudahlah, pindah aja. Sekarang harus berdoa. Ya berdoa yang biasanya baca-bacaan Al-Quran. Disimpan aja di atas lemari. Bahkan mungkin ketemu udah yang membelinya, ditinggalkan di situ. Nah, lalu berdoa. Berdoanya gimana? Ya begini aja, mendukung kepada Bapak. Bapak itu yakin 100% percaya kepada mujizat Tuhan. Cobalah sekarang kasih pertolongan dari Tuhan Yesus supaya suami saya ada dalam kesembuhan. Itu saja berdoa. Ya mungkin dia seperti itu berdoanya, saya pun seperti itu. Ya berdoa terus, minta-minta kepada Tuhan Yesus benar-benar supaya melawat saya, walaupun 1 detik. Minta penyembuhan saya supaya saya sehat. Sebab kalau mengikuti ajaran Tuhan harus datang ke gereja, harus bersama-sama dengan hamba Tuhan di gereja. Nah, kan itu harus sehat. Jadi yang diminta sehat saja. Itu aja. Tidak minta apa-apa. Ya yang tadinya saya mendekem, mau tidur, susah, mau makan juga, ya seperti anjing ngedapin tulang. Ya seperti anjing ngedapin tulang. Dilapin, mau mandi dilapin. Pagi-pagi saya bangun. Pada malam itu mungkin Tuhan Yesus melawat saya. Atau jeritan tangis saya, air mata saya ada jawaban.
Ya nyatanya pagi-pagi sehat. Pagi-pagi sehat. Tidak ada yang terasa. Yang tadinya ini serasa patah. Nah ini mujizat Tuhan. Tambah percaya. Tambah keyakinan. Udahlah. Nah kalau sudah sehat begini gimana? Mau ke gereja. Ini dekat. Kalau makan sebelah sana kan. Tempat tinggal. Di laut. Cuma nggak jauh. Ya paling-paling dari sini ke rumah Pak Ujang enggak, masih jauh, masih dekat itu, kurang. Paling ke ujung ini rumah ini tuh. Dari pinggir nggak jauh. Nah, dari pinggir. Udah saya mau ke gereja. Tapi bingung, mau ke gereja bingung. Bingungnya kan saya orang muslim. Apalagi teman-teman saya kan banyak kiai-kiai yang dari apa tuh, dari sebelah sana Ciranjang, pada datang ke rumah biasa kok ngadon apa ngajala atau mancing. Teman-teman saya dari Babakan Soka tuh sering datang. Nah jadi orang sini pada tahu. Bapak kok orang muslim, kenapa masuk ke gereja? Curiga kan? Apalagi zaman itu zaman bom-boman. Zaman bom di Bali, di mana-mana meledak. Jadi kejadiannya ini gereja-gereja yang iya. Maksud saya ini kejadiannya banyak pembakaran gereja itu. Cikampek juga nggak jauh-jauh dibakar tuh. Jadi saya ragu-ragu, Mas. Duduk aja tuh di terasnya tuh. Sekarang juga tuh. Itu ada terasnya tuh. Ada teras di situ. Duduk aja di situ. Kedengaran kan dari dalam. Kalau Bapak Pendeta lagi khutbah. Nah, dari mulai para majelis di sini berbicara, terus para pendeta mimbar. Nah, terus pembacaan segala macam kedengaran. Nah, kalau sudah doa syafaat ya. Nah, sekarang kan Bapak tahu itu doa syafaat. Kalau dulu apa tuh? Kalau dulu mah nggak tahu, cuma doa bersama aja mungkin ya seperti itu. Sekarang mau tahu kan doa syafaat itu. Ya itulah sekarang jadi doa syafaat lah ya, kita ngerti. Doa syafaat di situ. Saya lari, takut kan. Oh setelah pada keluar. Jadi sebelum selesai acara, udah langsung kabur dulu lah. Iya. Kan ditutup kalau di sini mah pintunya ditutup. Kalau mau mimbar ya ditutup. Kalau jemaat sudah masuk semua tutup. Jadi Bapak duduk di situ di luar. Ya, orang di dalam. 3 kali saya datang ke sini, tapi belum masuk. Mendengarkan aja, begini ya ibadahnya orang Kristen. Nah, apalagi tuh ngerinya yang tadinya pujian-pujian diinjak-injak di rumahnya. Terus lagu-lagu kaset yang dulu yang mantuin ya. Oh begini caranya. Baru saya tahu. Maaf ya Tuhan. Mungkinlah Tuhan memaafkan. Tentang yang dulu diperlakukan sama berdosa. Jadi saya yang banyak dosa itu. Ampunlah segala. Gitu. Oke, lanjut. Lalu saya waktu itu kenal sama Mah Aar. Penduduk sini. Meninggalnya hampir bersamaan dengan suaminya. Dulunya Mah Aar meninggal, istrinya masih belum lama lah, paling minggu-mingguan. Kristen atau Muslim? Ya orang sini, Kristen. Agama Kristen. Nah itu waktu itu Mah Aar ini lagi jadi majelis. Waktu itu saya tanya kepada, jadi nggak ada ujungnya kalau kucing-kucingan begini mah. Walaupun memang mendengarkan sih mendengar di luar, tapi nggak umum aja lah gitu kalau mendengar di luar mah. Ingin masuk, tapi caranya bagaimana ya, curiga banget. Orang tahu mungkin bengong yang ada di dalam, tapi itu belum begitu aman. Tapi sekarang
Lalu dikasih petunjuk sama Maar. Kalau saya mau masuk Kristen, Bu, bagaimana caranya? Malah Maar juga bengong lagi. Loh, kenapa sih? Mungkin percaya, mungkin enggak. Maar itu, majelis itu waktu itu. Percaya, ya tanya lagi. Sekali mah nggak menjawab, diem aja. Iya, Bu, bagaimana caranya? Ini benar-benar saya tanya. Saya mau masuk Kristen gimana caranya? Gitu. Ya kalau mau masuk Kristen mah ya harus datang aja ke Biston. Kan Biston. Nah ini di belakang gereja ini. Ada Biston di situ. Masuk aja ke sana ke Biston. Nah di situ. Tunggu dulu sebentar. Biston itu artinya kalau sekarang nih yang paling kenal semacam seperti persekutuan doa atau kelompok doa, begitu kan? Biston namanya. Ya kalau di sini mah ya mau merencanakan persiapan untuk hari Minggu, peribadahan. Nah di situ berkumpul ya. Ya udah ke sana aja, Bapak kesaksian di sana. Ya, nunggu 1 hari, 2 hari, 3 hari ya dihitung. Ya akhirnya cunduk pada hari Jumat, yaitu hari perkumpulan para majelis dan para pendeta di situ. Saya ketuk pintu, Biston dikasih tahu sama Maar, datang aja ke Biston. Biston itu sebelah mana? Ya belakangnya gereja ada bangunan. Oh iya. Trok, assalamualaikum. Ada yang jawab. Ada yang jawab. Aduh. Ya belum tahu Salom kayak apa. Jadi ketawa ada, ya jadi ngeri ada gitu. Itu meriwayatkan saya seperti itu. Assalamualaikum. Ada yang jawab, didorong aja sebab kelihatan di bawahnya ada senal-senal. Mungkin ada orangnya di dalam. Didorong, pintunya buka. Bengong. Ya jadi majelis orang sini semua. Mungkin sekarang sudah ganti-ganti ya. Sudah ganti-ganti. Ya kalau zaman dulu mah mungkin teman-teman saya juga sering ke laut. Nah, yang menjadi itunya itu majelisnya bengong. Ada apa, Pak? Duduk aja. Silakan duduk. Oh begini, Pak. Terus aja kesaksian dari awal. Saya yang ujungnya ingin memasuki ajaran Tuhan Yesus. Saya sudah beriman, malah saya bermimpi sudah 3 kali kasih petunjuk dari Tuhan Yesus bahwa saya dikasih kesembuhan, malahan sekarang saya ingin masuk gereja. Oh boleh Pak, sini ada perjanjian, di sini tulis nama Bapak. Nah baru saya masuk. Aman. Baru masuk aman, saya merasa gembira, merasa lega. Hidup saya menjadi muda lagi. Perasaan saya yang tadinya uring-uringan ya hampir mati, setengah mati aja udah. Ya udah ada harapan hidup. Yang seperti itu, pindah sana pindah sini. Ya akhirnya Tuhan atur datang ke daerah sini. Di daerah sinilah saya mendapat petunjuk dari Tuhan Yesus. Seperti itu. Saya merasa aman, merasa bahagia. Malah kalau dipikir-pikir saya merasa suka, merasa gembira, merasa senang bahwa saya dikasih penyakit. Ya awalnya yang akhirnya seperti ini. Jadi disinilah Abah bergereja di sini. Terus sudahnya, tapi lama-lama istri saya. Tunggu dulu, di katekisasi
Di sini juga. Dikasasi di sini juga. Berapa lama tuh waktu itu? Saya kasasi di daerah sini, pendetanya Pak Putu kalau nggak salah, yang sekarang di Bali. Cuma 6 bulan kalau nggak salah, Habis atau 4 bulan. Kalau abah mah, kalau orang lain mah ada yang 1 tahun katanya kasasi itu. Mungkin lah. Lalu habis udah itu, abah mah mungkin terima 6 bulan juga tuntas. Ya. Habis itu terima baptisan. Iya, terima baptisan di sini. Dan menjadi Kristen resmi waktu asli, itu. Ya, udah. Nah, pindahnya dari sini. Awalnya saya sudah bergereja di sini, sudah mendapat petunjuk di sini. Nah, akhirnya ibunya ya istri saya, Mayen, yang menderita sakit-sakitan darah tinggi. Ya kadang-kadang kalau mau diperiksa, kalau ada memang tempat di laut, tetapi berabe, kan harus kontrol ke rumah sakit. Jadi kalau ada di sini mudah, tinggal naik angkot. Kalau dari sana mah jadi susah ya di laut mah. Ya suruh nginep di situ, Pak Ujang. Ya nginepnya di Pak Ujang. Nah, jadi kontrolnya malah di rumah sakit di Cianjur. Nah, lama-lama jadi dibawa sama Dede. Anak putri. Udahlah, Mama sekarang mah di situ aja supaya jangan mundar-mandir ke sini. Bawa ke Cikampek. Ke Cikampek. Nah, udah bawa ke Cikampek, cuma ya titip aja deh di sini. Iya, ya saya tanggung jawab katanya sama anak. Jadi saya masih di sini. Nah, lama-lama si Ima meninggal. Meninggalnya di Kerawang. Dari Kerawang itu langsung dibawa ke sini. Dikebumikan di sini. Di sini, di makam sini. Nah, si emak. Jadi bapak sudah nggak ada temennya. Memang kalau temen di luar mah banyak, tapi di kolam mah nggak ada. Jadi cuang ciung sendirian. Jadi gimana ya kalau mau udahlah jual aja kolam. Ya lama-lama si kolam itu dijual. Lalu saya ngikutin ke sana ke Cikampek. Nah si mama dikubur di sini. Oke, tunggu sebentar. Jadi waktu Abah sudah dibaptis, ya, itu tahu nggak tuh punya risiko yang besar terhadap keluarga? Udah jadi Kristen maksud saya, pindah agama gitu. Ya memang kalau apa ya? Memang kalau kewajiban atau gini, waktu Abah udah jadi Kristen, ya, keluarga gimana? Maksud saya bagaimana keluarga yang lainnya terhadap Abah yang sudah jadi Kristen waktu itu? Jadi sebenarnya soal keluarga mah ya ada yang menjauh, kebanyakan menjauh. Terutama anak ada yang ngikutin, yang laki-laki dari mungkin kalau saya nikah itu 2 kali. Yang dari yang pertama punya laki-laki, nah itu masuk juga hamba Tuhan. Oh jadi Kristen? Mengikuti iya, cuma laki-laki gitu. Kalau perempuannya enggak, sebab punya suami gitu. Bagaimana suaminya? Suaminya Muslim. Kalau anak saya yang laki-laki mah udah masuk. Nah gitu. Jadi ada yang menjauh, ada juga yang mendekat. Apalagi anak malahan. Anak juga menjauh. Anak Mayen menjauh. Kan banyak adiknya. Malah kakaknya juga ustadz juga kalau di luar pekerjaan, tapi kalau pekerjaannya mah dia jadi guru di Unpad. Jadi guru di Unpad Bandung. Nah kalau di luar dia jadi ustadz. Lainnya malamnya, kalau sorenya jadi ustadz. Itu juga begitu. Sampai ngusir kepada saya. Malah saya datang juga kepada mertua saya. Malah ada RT yang datang.
Sama RT datang. RT, assalamualaikum. Ada apa? Ah ini Pak, katanya. Ini kalau peraturan ya, ada tamu 24 jam harus lapor. Pak, memang itu saya tahu. Peraturannya seperti itu. Kurang sini Pak dikit. Kurang sini apa? Supaya kelihatan. Ya, memang itu sudah tahu. Tapi ini kan ibunya. Sama belum pernah anaknya bertahun-tahun misalnya di luar, di Bandung, di Jakarta misalnya, sewaktu-waktu datang, datang kepada ibunya, lalu didatangi sama RT. Itu jarang. Kalau datangnya kepada ibunya, kan itu anaknya. RT ya suruhan. Pak RT itu belum tahu. Jadi suruhan kakaknya. Saya datang ke sini disuruh sama kakaknya, ya kalau begitu kurang ajar banget. Datang kepada mertua. Kalau saya mertua, kalau Mayen kan ibunya. Datang ke situ masa harus daftar ke RT segala macam. Nah ada. Apalagi ini anaknya. Kalau tamu yang lain ya boleh-boleh aja. Yang apa yang kena, apa yang belum kena. Kalau anak ya namanya anak menengok orang tua sih masa diusir. Sama RT itu. Itu ya. Saya mah suruhan. Gara-gara Abah jadi Kristen. Nah iya. Nah, udah. Jadi sebanyak. Kalau keluarga yang di Tasik? Yang di Tasik, ya memang kalau keluarga ibu bapak saya sudah tidak ada. Cuma tinggal adik. Ya kebanyakan ya sudah pada meninggal. Oke. Jadi kan Abah kan udah mengalami di keyakinan Islam, ya. Dan sekarang sudah di dalam Tuhan Yesus. Ya. Abah ada perasaan apa gitu sekarang gitu sudah di dalam Tuhan Yesus? Ya perasaan saya masih lega aja. Perasaan saya masih jadi banyak teman, banyak mengasihi satu sama lain ya. Kalau hamba Tuhan itu lain dengan zaman dulu. Lain zaman dulu. Kalau zaman dulu mah ya banyaknya permusuhan, senggol-senggolan. Ya namanya kalau dagang ya acara dagang ketakutan. Kaelehkeun batur misalnya. Tetapi kalau sekarang mah enggak. Merasa lega. Jadi kita berteman. Jadi andai kata kalau sekarang mah jadi banyak teman aja. Perasaan gitu. Gitu ya. Jadi bebas gitu. Nah, nggak ada apa-apa. Kemudian dulu yang sakit yang sudah sembuh itu, yang sakit yang sampai begini tidak bisa tuh, masih kambuh nggak? Enggak itu mah. Udah nggak kambuh sampai sekarang? Enggak kambuh lagi itu mah. Cuma kemarin saya dioperasi lain. Maksud saya yang dulu itu ya udah sembuh sama total sekali. Saja. Luar biasa ya. Jadi kencing batu itu sudah tidak ada. Sampai hari ini. Iya, sampai hari ini. Ada juga penyakit memang penyakit lain ya. Penyakit lain. Yang dinamakan lah. Itu apa kata dokter mah kostrat apa tuh? Nah, yang kemarin dioperasi kostrat. Iya, karena mungkin juga udah usia ya. Iya. Ongko ya. Iya. Terus ke depan kira-kira kalau ada yang minta Abah masuk Islam dikasih banyak banget harta tanah di mana-mana. Nah dibawa mati lah. Walaupun punya apapun. Tetapi keselamatan yang paling utama. Cukup. Walaupun punya hektaran, nggak dibawa mati, nggak punya mobil puluhan. Ya mati mah yang bawa ban serep-serep doang. Enggak. Misalnya si A punya mobil 10 atau 20 saking kayanya. Kalau mati mah ya mati nggak dibawa.
nggak bawa ban serep, nggak bawa ban apanya, apalagi yang bagus. Enggak, mati mah ya mati, udah tinggalan. Jadi walaupun ada yang memberi apapun soal duniawi ya, saya sudah mati percaya kepada Tuhan Yesus itu. Mujizatnya. Kalau berobat kepada ya seperti tadi itu diceritakan waktu mau menyembuhkan malah ditipu orang. Kalau nggak ditipu juga mungkin nggak cukup uang sedikit. Enggak lah. Kalau sekarang mah sudah. Iya. Nah, teman-teman, luar biasa ya kesaksiannya Abah. Nah, ada juga yang terakhir kesaksian tentang istri beliau. Menarik sebenarnya, cuman karena sudah almarhum, Ya, tapi ibu sudah juga percaya sama Yesus ya. iya, memang. Iya, Saya. betul. Bisa cerita singkat aja. Memang mujizat itu ke setiap manusia hamba Tuhan memang ada. Ada yang disyukuri dan ada yang enggak. Terutama istri saya sesudahnya memasuki hamba Tuhan, pelajarannya. Di sini pun ada mujizat yang lebih baik. Apa tuh? Istri saya itu kan saya beli singkong. Kebunnya di sana dekat makam juga. Yang punyanya orang sini. Dibeli. Nah, buat makan ikan. Nah, kalau mau kasih makan ikan itu dipotong-potong dan direndam yang udah busuk, digalai sama lunte dan diberikan kepada ikan, atau dipotong-potong langsung dibalangkan ke kolam lalu dimakanan sama ikan. Itu sebagai pakan yang termurah, yaitu kebun singkong. Nah, saya beli. Nah, kalau jalan darat harus diangkat ke darat, harus dibawa, mungkin harus pakai dipikul. Wah, susah. Paling ke bawah setengah karung juga berat. Tapi kalau jalan air, kan ini kesananya air, kolam, nah itu apa bendungan, muter ke sini, masuk ke sini, menceluk masuk ke tempat. Kalau jalan air, memang agak jauh juga sedikit, muter gitu. Nah, pada suatu hari, memang itu kolamnya, itunya, perahunya ya dayungnya itu bocor. Tapi bocornya nggak gede gitu. Masih dipakai bisa, cuma disidupin sama si emak. Gitu. Si emak pegang si emak pegang sidukan, kayak ngedayung gitu. Kalau itu gayung iya, gayung. disiduk. Sedokan. Iya, buang airnya keluar terus. Saya ngolah ngedayung. Nah, kalau 2 hari 3 hari sekali saya nyabut singkong di kebun. Kadang-kadang ada 2 kintal, ada 3 kintal. Nah, singkong itu juga daunnya dibawa sama si emak naik perahu, ya si emak yang ngidupin itu air. Iya, lagi baru belok, iyalah tempat dalam-dalamnya di situ. Tempat dalam-dalamnya di situ. Kira-kira dari sini ada tuh ke Bata tuh. Kan jauh. Kira-kira lah 50 meter kurang. Bangsa 230 lah meter. Ke pantainya itu. Nah, ada di sini saya muter. Saya lagi enak ngadayung begini. Ini sudah jadi ya. Saya sudah jadi hamba Tuhan. Saya ngadayung. Malah si sedokannya itu kaketrok sama dayung. Mentah tuh jauh. Pas lagi ke dayung, iya, cerokannya kepental. Iya, katagor gitu. Macang jauh. Kelempar. Iya, kelemparan jauh. Loh, mana ini sudah muter ke sini. Mana itunya jauh. Air langsung masuk. Mana pinggir jauh. Nah, di sini keajaiban Tuhan.
Kalau saya mah sudah berpikir jelek aja. Mati. Sampai si mah di mana? Berenang. Belum pernah berenang. Air segini juga dia mah nggak mau. Takut kelelep katanya. Mau marab juga nggak mau. Takut terguling katanya, kalau terguling saya mati. Biar bapak aja yang itu. Yang apa? Yang marab. Udahlah. Saya mah mati aja. Ya kalau pikiran saya kan dangkal. Lain dengan Tuhan. Ini menjelaskan. Artinya Tuhan menyayangi. Lama-lama tuh perahu ke bawah. Tenggelam. Ya dibuang aja itunya, singkong. Supaya bisa pegang aja. Kalau nggak dibuang kan nalam terus. Dibuang aja. Cuma si emak loncat ke danau. Ke danau. Ke danau. Cuma kedengaran Yesus. Tolong. Yesus. Yesus. Terus. Saya mah nggak mau melihat lah. Udah begini aja. Kalau memang saya mah megang Perahu. Memang ngambang, tetapi kalaupun nggak bisa nggak bisa berenang, kalau megang ketolong. Bisa tertolong. Kalau naik margas misalnya margasnya terguling atau bocor, jangan keluar. Kalau keluar mah nggak bisa berenang ya mati. Kalau nggak ada pertolongan Tuhan. Telem biasa telem, tetapi kalau sudah kayu mah muncul. Cuma asal habis megang aja. Nah si mama loncat. Terus cuma kedengaran Yesus tolong. Cuma kedengaran itu. Saya mah nggak berani melihat. Wah udahlah. Tinggal menunggu. Polisi aja yang kelihatan itu. Polisi pada datang ke kolam saya gitu. Ya kan kalau udah ya banyak yang meninggal di laut. 2-3 hari baru muncul. Tenggelam. Iya. Banyak itu yang mati di situ. Nah istri saya pun seperti itu. Mungkin ya harus lapor kan harus gimana. Jadi rumit lah. Udah mati lah dalam pikiran saya. Tetapi begitulah Tuhan Yesus memberi mujizat. Dia nggak tahu nggak bisa berenang, nggak tahu gimana. Yang diminta mungkin keselamatan. Bukan hanya di dunia, bahkan ke akhirat pun diselamatkan. Tahu-tahu udah ada di sana. Saya mau nungkup di pantai, tiba-tiba di pantai. Ya saya mah megang aja sambil begini aja, pegang ini perahu, pegang perahu nalam, pegang sambil begini aja, wah mati udah. Nggak tahu tuh, mungkin nggak tahu seperti kodok, nggak tahu seperti apa. Tahu-tahu ya udah ada di darat. Saya juga kaget. Udah tua. Orang sini mungkin pada tahu. Udah tua cuma ya. Itu sudah masuk ajaran Tuhan. Jadi yang biasanya berdoa seperti dulu lain. Ya berdoanya seperti itu. Kepada Tuhan Yesus minta pertolongan. Juga pertolongannya bukan diminta hanya sekadar di dunia. Bahkan saya pun minta diselamatkan tuh dari dunia sampai akhirat. Diselamatkan. Itu saja. Jadi nggak usah banyak pikir. Kalau saya sudah nggak ada harapan lagi. Kembali lagi misalnya. Ya banyak orang lain wah paling juga cara. Itu mah diolok-olokin sama
Kadang-kadang kan banyak bilang ya cina siapa mah ditukeran sama Supermi cina sama orang Kristen kan. Super mie, beras, Ah, minyak goreng. jangankan itu ceng, satu truk pun sekarang lagi mahal ceng. Buat apa? Mati mah Amin. nggak dibawa, nggak dibawa. Amin, luar Cuma biasa. keselamatan saja. Amin. Kami percaya, yakin dari petunjuk Tuhan. Hmm. Saya bertanggung jawab dari sini sampai tujuan ke sana. Dari dunia sampai akhirat. Itu saya pengertian saya, yaitu memegang ajaran Yesus yang dikategorikan yaitu salib. Itu aja. Luar biasa. Terakhir, siapa aja yang udah Kristen hari ini ya, Bah, di keluarga? Abah. Ya. Kalau Abah panggilannya, kalau Ibu apa? Ibu mah Ibu. Ibu. Anak. Anak berapa yang udah jadi Kristen? Yang paling gede dari Tasikmalaya. Terus Dede. Dede. Hampir seluruh keluarga ya. Iya. Termasuk Mas mantu dulu ini. Iya. Ternyata sekeluarga besar. Jadi banyak ya. Jadi banyak. Jadi perjalanannya yang begitu rumit. Ya, dikasih penyakit, sekali dikasih penghidupan yang begitu sulit. Tetapi ya, kalau sekarang, kalau sudah sadar ya, kalau seperti ini, dipakai kesulitan soal duniawi ya, kebahagiaan. Enggak juga, yang penting mah bisa makan. Ucap syukur saja, diberi kesehatan, ucap syukur saja, itu saja. Luar biasa. Ya teman-teman, luar biasa ya kesaksian dari Abah kita nih. Waduh. Memang tadi kita dengar kesaksiannya itu ya, itu nggak masuk akal gitu. Dibawa pindah-pindah dari Tasik, kemana lagi tuh, ke Bandung, ke Subang, dari ke Subang, dibuat bangkrut. Iya. Pernah itu tadi satu tuh ada kesaksian yang luar biasa tuh. Itu ada orang yang iri dikasih makanan yang beracun. Tapi puji Tuhan diselamatkan Abah ini, diberikan hikmat supaya itu nggak dimakan. Iya. Dikasih ke anjing bunting. Bahkan anaknya, anak ya Abah ya, anak yang memberikan itu ternyata makan juga. Mati. Senjata makan Tuhan. Senjata makan Tuhan. Sampai dibawa menclok di kampung Kristen ini dan tinggal di dekat danau, di pohon bambu dan dekat kuburan Kristen. Iya. Dibuat, bukan hanya itu lagi, dibuat sakit. Iya. Nah disitulah Tuhan mempertemukan dirinya secara langsung 3 kali kepada Abah. Akhirnya dia tersungkur di kaki Yesus dan tiba-tiba sakit penyakitnya yang tadinya udah nggak bisa bergerak sembuh total. Tuhan baik. Itulah ceritanya Abah menjadi pengikut Yesus dan di sini beliau pertama kali menerima Yesus di kampung ini, di sini kemudian dibaptis dan sekeluarganya ikut Tuhan Yesus. Luar biasa teman-teman ya. Oke. Inilah yang kita hari ini kita bisa wawancara dengan Abah ya. Terima kasih ya banyak Abah sudah memberikan panjang banget nih ceritanya ini, dan ceritanya kisah kesaksiannya ini sangat menarik. Tonton ya berkali-kali ya, sudah nonton, bagikan kesaksian ini kepada yang lain supaya mereka juga mendapat berkat yang sama. Ya, Tuhan berkati Abah ya. Dalam kesendiriannya tetap semangat. Tetap berharap sama Tuhan. Sukacita aja. Nanti sukacita akan memperpanjang usia dan melihat cucu-cucu. Oke teman-teman. Sekarang tambah lagi cucu yang baru. Oh iya. Jadi berapa sekarang cucu? Ya cucu dari Moni. Jadi 4 ya. Luar biasa. Puji Tuhan. Oke. Sekian wawancara kita hari ini kepada Abah yang sudah memberikan waktu kepada kita. Oke, jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa komen, dan tekan belnya. Bisa seperti itu nggak, Bah?
Apa ya? Jangan lupa subscribe. Saya ngomongnya. Oke teman-teman, terima kasih banyak ya. Tuhan Yesus berkati, tetap di Raja Tabasa, Ya, ya. Tetap doakan Abah, ya, ya, supaya tetap sehat, tetap ya. kuat, tetap Kuat. menjadi saksi kepada keluarga-keluarga. Karena masih banyak ya keluarga Ya. yang belum kenal Tuhan Yesus. Iya. Ya, biarlah ya melalui kesaksian hidup Abah ini, nama Tuhan Yesus dimuliakan. Dan teman-teman mungkin hari ini yang sedang lemah, ya, mencari keselamatan, ya hanya Yesus satu-satunya, karena dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang sampai kepada Bapa tanpa melalui Tuhan Yesus. Akhirnya saya Kasdin Marbun dari Desa Palalangon, ini gereja tertua di Palalangon, nah, mengucapkan sampai bertemu lagi dan bersama Abah. Tuhan Yesus memberkati. Bye bye. Horas. Nyurat. Ya. Horas itu bahasa Batak. Nggak tahu ya. Horas itu sudah. Tuhan berkati ya. Ya. Haleluya. Makasih banyak Mbak. Ya, baik. Oke teman-teman, hari ini saya ada di latar belakang gereja apa namanya? Saya lupa. GKP, Gereja Kristen Pasundan tertua di Desa Palalangon. Nah, tadi kita sudah mendengarkan tadi kesaksiannya Abah, dan ini yang di tengah adalah sahabat curhatnya Mang Ujang. Dan mungkin teman-teman sudah kenal wajahnya beliau ini yang ada kesaksian di tempat kita. Halo Pak Monik. Ini adalah mantunya Abah tadi yang sering disebut-sebut. Kira-kira bisa kasih komentar sedikit tentang kesaksiannya atau kehidupan Abah, silakan. Ya, puji Tuhan ya. Selama ini saya yang menjadi mantu itu ya luar biasa ya yang saya alami, walaupun suka dan duka yang saya alami, dan mungkin perjuangan yang luar biasa ya, karena mengalami hal yang sangat-sangat yang luar biasa Tuhan perbuat sama saya, yang tidak mungkin menjadi mungkin ya. Gimana saya dulu sejak pernikahan dengan anaknya Bapak, saya mengalami luar biasa tantangan ya. Ketika mau ibadah pun susah, mau apa susah, untuk ibadah atau memuji Tuhan pun harus mengalami ya sakit hati. Karena kenapa? Ketika saya menyetel musik dihancurkan tip dan kaset recordernya ya, diinjak begitu luar biasa. Kerinduan saya semakin menggebu-gebu ya, apa daya saya, cuman hanya saya berdoa supaya Bapak ini ya menunggu waktunya Tuhan itu, supaya bukan untuk dipanggil Tuhan tetapi untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Ternyata ya puji Tuhan sampai sekarang Bapak ini tetap sehat ya, dan dia dapat mengikut Tuhan itu semua karena kemurahan Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan, dan terima kasih Pak Monik. Terima kasih. Dan ini adalah Mang Ujang, kawan musuh dulu, sekarang menjadi kawan karib, karena beliau juga cukup banyak menjadi teman curhat Abah. Kira-kira apa yang Abah mau apa yang Mang Ujang sampaikan tentang Abah, silakan. Pertama-tama saya mengucapkan salam di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah memberkati saya, sudah memberkati si Abah, keluarga. Saya dulunya memang lawan sama si Abah, tapi sekarang jadi kawan. Dulunya bermusuhan, sekarang jadi saudara. Itulah, dari situlah saya sekarang sampai sekarang. Saya tahu ceritanya, riwayatnya si Abah, kesusahannya si Abah, keluhannya si Abah. Jadi saya tahu semua, cuman saya tidak bisa menceritakan satu persatu, karena mungkin ini kalau diceritakan satu persatu, nggak mungkin cukup sejam atau 2 jam. Karena saya sudah mengalami pahit getirnya kehidupan sama si Abah waktu tinggal di Waduk Cirata. Pertama kenal dengan saya si Abah, bermusuhan dulu, bertentangan dulu. Si Abah itu, maaf, saya nggak bisa mengatakan mungkin lah. Tapi sekarang puji Tuhan, si Abah sudah bersama-sama dengan saya.
bahkan sudah masuk Kristen Hmm. karena dapat mujizat dari Tuhan. Penyakitnya sudah disembuhkan oleh Tuhan. Hmm. Sampai sekarang si Abah dalam keadaan sehat, walaupun ada sakit-sakit sedikit, itu hak wajar itu ya. Itu mungkin dari saya nggak bisa mengeluarkan kata-kata yang lainnya. Cuman saya anggap si Abah itu jadi orang tua saya. Saya jadi anaknya si Abah. Si Abah itu udah bukan musuh lagi, udah bukan lawan lagi. Sekarang jadi saya anaknya si Abah. Si Abah itu bapak saya. Salut, saya orang Kristen dari bayi. Salut dengan kemujizatan si Abah. Salut dengan si Abah. Bener berpikiran sampai si Abah. Ini, Mbak. Puji Tuhan. Ini, Mbak. Ada kan banyak orang tuh channel sebelah. Kalau setiap kita tampilkan yang bersaksi, itu mah bohong-bohongan. Itu mah reka-rekaan dari channel. Nah, ini Abah ini reka-rekaan atau bohong-bohongan ini? Kalau ada yang nganggap si Abah itu bohong-bohongan, silahkan datang ke tempat saya, Kampung Palalangon, Gereja GKP Pasundan. Datang ke rumah saya, tapi saya belum punya rumah, punyanya gubuk. Nah, jadi benar-benar ini bukan rekaan kita, ada saksi hidup sekampung Palalangon yang melihat bahwa Abah ini dulu adalah bukan percaya kepada Yesus, tetapi karena mujizat Tuhan terjadi, beliau dijumpai oleh Yesus, akhirnya disembuhkan oleh Tuhan. Begitu kan? Iya. Oke, baik. Saya Mang Ujang dan Abah dan Pak Moni mengucapkan terima kasih untuk perhatian teman-teman. Kami hari ini ada di Desa Palalangon, Desa Kertajaya, Kampung Palalangon. Desa Kertajaya, Kampung Palalangon, Kecamatan Ciranjang. Iya. Sampai jumpa, Tuhan berkati. Haleluya. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Yep.